Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sartono MM masih di Ansor Kota Santri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selamat malam Dan. Selamat malam. Kali ini kita kedatangan tamu Kasat Korwil Banser Jawa Tengah, sahabat Mukhtar Makmun. Gitu ya. Gimana kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Datang jam berapa ini Dan dari sana Dan? Saya tadi berangkat habis Jumatan dari rumah, ngebut sebetulnya tadi ini. Karena kan sebetulnya saya juga menganggap bahwa Ansor Kabupaten Pekalongan ini istimewa lah. Karena beberapa kali event nasional diselenggarakan di Kabupaten Pekalongan. Ada juga pertama itu ketika Maulid ya, Maulid dan Hari Pahlawan yang kita tahu bersama bahwa bukan hanya puluhan ribu itu, kalau saya hitung hampir ratusan ribu lah itu. Karena waktu itu saya masih menjadi Kasat Korwil tapi belum jelas waktu itu. Karena status saya waktu itu belum ada SK keluar waktu itu, tapi saya nggak tahu itu. Ternyata saya instruksinya masih dipercaya sama sahabat-sahabat, nggak tahu juga itu. Berarti A+ untuk Ansor Banser Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, saya ingat juga ada event Konferwil juga pernah diselenggarakan di Kabupaten Pekalongan. Tentu tidak semua PC atau semua kabupaten ya kan bisa dianggap mampu menyelenggarakan event sekelas nasional maupun di tingkat wilayah. Ya oke, sahabat, siapa yang nggak kenal Komandan Kasat Korwil kita yang sering akrab disebut Dan Naga Bonar. Yang bikin penasaran kami semua itu sejak kapan sahabat ini masuk di Banser? Saya sekitar 95-96. Oh, wong lawas gitu. Iya, lawas. Jadi Banser lawas ini sahabat. Kalau orang di tempat saya bilang itu Banseriyin. Oh, Banseriyin itu bukan ngambil kata dari mana, tapi bahasa Jawa itu. Itu ya. Riyin itu bahasa dulu. Jadi Banser yang zaman sekarang itu kan sudah tertata. Ada kurikulumnya, kemudian pendidikannya diatur. Kalau saya Riyin betul tahun 95, keluar sertifikat tahun 98. Jadi statusnya nggak jelas. Saya ikut di Klansar 95, tapi sertifikat di Klansar keluarnya 98. Berarti tanpa magang ini Dan? Langsung Enggak ada magang, enggak ada, langsung aja udah. Pertanyaan saya Dan, Anda minat di Banser itu dulu diajak atau dipaksa atau diblusukan ke Banser ini? Saya yang minta waktu itu bapak saya. Oh, bapak saya. Karena bapak ya? Betul, itu pun orang dulu itu saking sakralnya melihat kaderisasi di Banser. Saya mau masuk Banser itu dulu diminta oleh bapak saya untuk puasa dulu 7 hari. Wih, mantap sahabat. Jadi setelah puasa, buka puasa itu malamnya diminta untuk mengamalkan sesuatu yang kalau boleh saya bilang hizib lah, sakron waktu itu. Ya. Mintanya begitu. Ini belum tentu sahabat-sahabat Banser sekarang ini bisa melakukan itu saya kira. Dan mungkin pandangan orang sekarang itu melihat kaderisasi di Ansor dan Banser saya kira tidak sesakral orang dulu. Karena apa? Saking hati-hatinya itu tadi saya bilang, biar kita lurus niatnya, itu harus 7 hari dulu puasa, itu orang dulu. Diminta bapak kenapa mau? Artinya minatnya di mana melihat Banser zaman dulu itu seperti apa Dan? Kalau Banser zaman dulu tentu saja, jadi saya dikasih sejarah, dikasih pemahaman oleh bapak saya. Awalnya kecintaan saya kepada Banser itu berawal dari bagaimana bapak itu mengisahkan dan menceritakan terkait dengan kehebatan-kehebatan Banser dalam kerangka pertama mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua terutama mengawal para kiai juga. Ini yang menjadi motivasi saya. Dan kemudian ketika dorongan-dorongan dari bapak saya itu akhirnya sejalan dengan niat saya sendiri yang terpanggil. Kenapa sih kemudian saya tidak bisa melakukan itu? Berarti artinya berproses dari bawah hingga bertahap. Betul. Kalau untuk sekarang dan perbedaannya Banser dulu dan Banser sekarang menurut komandan itu apa? Nah, kalau ini dari sisi mananya dulu ini? Semuanya.
biar sahabat itu nggak penasaran. Oke, Banser dulu, sekarang ini kan sudah tertata. Jadi kita harus melewati kaderisasi dulu. Kalau mau masuk Banser, dianggap Banser, harus melewati jenjang pengkaderan di Banser. Kalau dulu, ya kan, kalau misalnya ada orang mau jadi Banser, dikasih seragam Banser, sudah dia jadi Banser. Ini yang saya tahu Banser antara yang dulu dengan yang sekarang. Tapi kalau menurut orang-orang sepuh dulu, malah bahkan waktu itu zaman-zaman di era apa namanya tahun 65-an itu perbedaannya adalah Banser itu seragamnya juga nggak sama dulu, karena sampai sekarang pun saya kira banyak sekali sahabat-sahabat Banser yang ya ibaratnya seragam itu beli sendiri gitu loh. Jadi dulu nggak seragam serapi seperti sekarang. Oh iya, dalam berproses ini dan biar sahabat-sahabat tahu di Ansor Kota Santri suka duka dalam berproses sampai titik klimaknya di mana, Dan? Sukanya seperti apa, dukanya seperti apa, hingga menjabat Kasat Korwil. Kalau saya boleh katakan begini, jadi saya tidak bisa memberikan semacam apa ya statement terkait sukanya di mana. Kalau saya bilang suka, dimanapun posisi, dimanapun saya berada, selama saya masih memakai seragam Banser itu merupakan satu kebahagiaan buat saya. Jadi kalau menurut saya ya, hitung-hitungan suka dan duka ini tinggal kita melihat di sebelah mananya atau di bagian mananya. Kalau dukanya, terus terang saja, dukanya ini masih banyak yang menganggap bahwa Banser ini seolah-olah sebuah pekerjaan. Itu sedihnya saya di situ. Bahkan berkali-kali saya ketemu dengan institusi resmi, beberapa orang anggota institusi resmi seperti kepolisian misalnya, itu kadang nanya, Banser itu berapa gajinya? Gajinya berapa? Kalau misalnya boleh, ya kan saya bilang, gaji bagaimana Pak? Gitu ya? Iya kan, dari mana kita dapat gaji? Mohon maaf ini Dan, kadang orang itu suka itu karena hobi atau mengisi waktu kosong timbang legoh cara basa Jawa gitu ya. Atau memang berjuang nih Dan. Di antara itu saat itu sehingga sekarang itu posisinya di mana? Timbang nganggur, hobi, atau memang berjuang? Itu sekarang kita, ya ini yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi susah, karena semakin ke depan ini kita lihat banyak kan anggota kita ini, bagi mereka ya kan yang sudah mempunyai pekerjaan tentu mereka akan mencari eksistensi. Ya. Yang kedua, bagi yang tidak kemudian mempunyai pekerjaan, maka tentu pengangguran, faktor pengangguran ini yang kemudian semacam menjadi apa namanya daripada mereka tidak punya pekerjaan. Bisa dikatakan pengalihan situasi dong? Bisa jadi, bisa jadi. Itu karena, sahabat ya, posisi Anda di mana sahabat? Di antara tiga itu posisi Anda di mana? Nah, itu tinggal sahabat-sahabat ini apa namanya memilah antara tidak punya kesibukan, mencari eksistensi, atau murni berkhidmah. Gitu ya. Tiga ini yang kemudian harus menjadi apa namanya perbedaan atau klasifikasi kalau menurut saya di situ. Tadi komandan itu bilang dulu itu kasih seragam selesai jadi Banser. Kalau sekarang ada screening, ada tes dan sebagainya. Itu arah tujuannya kemana sebetulnya Dan? Gini, jadi kita mengantisipasi agar supaya apa? Semua kader yang mau masuk di Banser, ya kan? Ini kita bisa memilah. Karena di era sekarang ini banyak motivasi orang mau masuk Banser itu ingin memperbaiki diri. Tentu saja tanpa ada screening, maka kemudian kita tidak bisa membedakan mana yang ingin memperbaiki diri, mana yang sudah bisa ngaji. Karena sekali kita pakai seragam Ansor, pakai seragam Banser, orang luar itu melihat bahwa oh orang ini pasti santri. Itu persepsi semua orang awam menganggapnya begitu pukul rata. Seolah-olah kalau sudah pakai seragam Banser pasti santri. Padahal saat ini masih banyak dan bahkan sering saya temui orang mau masuk Banser itu ingin memperbaiki diri. Tanpa itu kemudian kita tidak bisa memilah mana yang mau memperbaiki diri, kemudian kita serahkan kepada Rijalul Ansor
untuk kemudian membimbing minimal agar supaya mereka tertata itu terkait dengan pasolatannya, ngajinya, agar supaya kemudian tidak salah guru juga. Berarti di satu sisi ada nilai dakwanya, di satu sisi tadi ada numpang tenar, tadi ngisi waktu kosong. Berarti ada perubahan-perubahan ketika sudah masuk Banser, ada arahan secara ekonomi, secara pemahaman, secara kualitas diri. Ini sahabat ya, mari kita dengarkan harapannya ketika saat ini yang perlu ditekan untuk sahabat-sahabat khususnya Banser itu seperti apa sebagai Kasat Korwil Jawa Tengah ini? Ya kalau harapan saya Banser ini nanti ke depan lebih profesional dalam segala hal. Karena kita tahu bahwa dengan profesionalisme itu, saya kira nanti kita akan sekarang kita sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita meningkatkan profesionalisme itu, nanti saya kira kita akan bukan hanya dihargai, tapi kita juga akan disegani dan berwibawa saya kira. Karena ini menjadi penting terkait dengan apa? Bahwa keberadaan Ansor dan Banser saat ini itu adalah orang-orang atau kader-kader yang akan menjadi calon-calon pemimpin di NU yang akan datang. Nah tentu saja harapan saya terkait dengan profesionalisme Banser ini, maka kemudian banyak hal yang akan kemungkinan ini dalam waktu dekat ini saya programkan. Jadi saya sudah membuat semacam program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Luar biasa, tepuk tangan hebat. Wah, ini layak kita promosikan menjadi Kasat Kornas masa depan ini. Begini sahabat Salono, jadi mekanisme untuk ke arah situ, jadi saya melihatnya, jadi begini, saya sering menyampaikan di beberapa pertemuan, di beberapa kesempatan, bahkan di kaderisasi saya sampaikan, saya sekarang menjadi Kasat Korwil saja, itu saya mau lihatnya sangat berat sebetulnya. Itu impian atau enggak, begini, karena tugas atau bukan, amanat ini kan? Karena titik beratnya begini, jadi kita harus mulai memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat Banser bahwa tidak ada jabatan yang prestisius di NU, Ansor, dan Banser. Yang ada itu adalah amanah. Maka tentu saja ketika kemudian sahabat-sahabat ini nanti mempunyai ambisi untuk memegang amanah, yang namanya amanah itu pertanggungjawabannya kan bukan hanya di kehidupan dunia. Itu sahabat, dengar semua sahabat, untuk Banser di seluruh wilayah Jawa Tengah. Mari kita dengarkan. Berarti artinya profesional sadar PO atau gimana? Betul, enggak, ini saya teruskan, saya lanjutkan dulu yang tadi, siap. Termasuk doa sampean tadi itu yang terlalu riuh, seolah-olah jabatan Kasat Kornas itu prestisius ya. Itu kalau bisa janganlah, saya berat. Boleh enggak seorang kader ini berharap menjadi pemimpin? Tadi kan arah screening, kaderisasi itu menjadi pemimpin. Ketika sudah menginginkan menjadi pemimpin, masa enggak boleh menginginkan jabatan? Enggak, bukan tidak menginginkan jabatan. Biarlah kemudian kalau misalnya itu datang, begitu loh. Ya. Karena itu saya anggapnya begini, saya tidak pernah bermimpi sama sekali sejak saya masuk di Banser akan menjabat di jabatan posisi sekarang ini. Tidak pernah saya bermimpi itu. Mohon maaf Indan. Banyak orang masih beranggapan di Ansor Banser modal yang cukup, ternyata tidak. Ternyata tidak, kan ada seleksi, ada screening, dan ada macam-macam. Ini perlu yang dipahamkan secara umum dan visi misi Banser saat ini untuk ke depan, apakah dekat dengan masyarakat, manfaat masyarakat, karena hadirnya yang ditunggu. Jadi kalau menurut saya begini, terkait dengan harapan masyarakat itu saat ini memang sangat luar biasa terhadap Banser. Bahkan saya contohkan di hal-hal kecil saja, misalnya di desa ada maling, masyarakat itu teriak Banser ning ndi. Di desa ada banjir, yang dicari itu Banser ning ndi. Di desa ada kebakaran, yang dicari itu bukan pemadam kebakaran, Pak, Banser ning ndi. Ini tentu saja kan menjadi harapan besar. Dan ini saya kira harapan masyarakat yang besar ini tentu saja menjadi PR bagi sahabat-sahabat
yang saat ini memimpin di Ansor maupun Banser, bahwa ini adalah PR besar. Harapan masyarakat yang begitu besar itu bagaimana agar supaya kita memenuhinya. Padahal sahabat-sahabat di bawah mayoritas, kalau boleh saya bilang, adalah masyarakat dalam arti tataran ekonominya adalah menengah ke bawah saat ini. Ya. Orang bisa berkhidmah di Ansor Banser dalam posisi dia kaya, waktunya longgar, Biasa. itu hebat. Hebat. Tapi tidak semua orang mau berkhidmah, mau mengabdi dalam posisi keterbatasan. Ini menjadi catatan penting buat saya. Artinya apa? Bahwa orang menjadi banser itu, campur tangan Tuhan itu sebetulnya sangat luar biasa. Berarti modal yakin dan? Bukan hanya yakin, itu saya apa namanya, kalau boleh saya istilahkan, kalau hati orang itu tidak disentuh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira nggak mungkin. Bahkan saking gilanya ini banser, saking gilanya ya. Bukan banser gila yang Bukan banser gila, saking gilanya seolah-olah sahabat-sahabat banser itu begini. Coba sampean bayangkan, mereka berpakaian rapi. Mereka itu bukan tentara, Ya. bukan polisi. Ya. Jangankan tetangganya, keluarganya aja, istrinya aja, mereka itu seolah-olah bingung, Pak. Artinya Jangan gara-gara seragam dan menjadi superhero. bukan, ini suami saya ini normal apa enggak? Seragam beli sendiri, Ya. kadang berangkat beli bensin sendiri, ya kan? Nah, orang-orang begitu itu kalau tanpa disentuh hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin lah. Tidak mungkin mereka itu akan bisa bertindak segila itu, bahkan melihat orang-orang yang belum masuk ke banser itu belum dianggap waras sama mereka. Ini banyak anggapan begitu. Tapi akan tetapi sebagian kalangan masyarakat generasi muda dari pesantren maupun akademisi takut masuk ke banser itu nggak bisa membagi waktu, kekhawatiran mengganggu pekerjaan ataupun keluarga. Kisi-kisinya apa dan? Nah, saya kira enggak juga kalau misalnya sampean menganggap bahwa para intelektual itu kemudian atau cerdik pandai itu takut masuk banser. Karena era sekarang di sebagian kan, Ya. sebagian. Karena begini, di beberapa periode kemarin juga kita tahu bahwa banyak akademisi, banyak dosen, bahkan dokter juga yang kemudian tertarik masuk menjadi banser. Saya contohkan misalnya di Satuan Khusus Husada itu, ketika kemudian kita mau membuat materi itu juga saya mintanya di beberapa dokter dan S3 keperawatan, ini banser loh. Jangan-jangan di satu sisi ada kepentingan juga. Kalau saya enggak, kepentingannya di mana dulu kalau boleh saya tahu ini? Ya, dari eksistensi, dari ketenaran itu kan bisa juga. Nah, itu bisa jadi, tapi kan saya tidak bisa mengukur karena itu sifatnya kan ada di dalam hati kan. Jadi saya melihat haliyah atau lakunya saja. Kalau selama dia menjadi banser ini tidak aneh-aneh dan tidak macam-macam, saya kira lurus lah. Insya Allah lolos itu. Tapi kemudian kalau arahnya itu agak melenceng atau kemudian ada hal-hal yang aneh yang dia lakukan dan akan menjadikan banser ini sebagai sarana atau batu loncatan, ya kan? Ya. Tentu saja sudah banyak kok contohnya. Kalau misalnya ada yang mau memanfaatkan itu, toh nyatanya mereka juga akan menerima karma kalau boleh saya bilang. Oke, berarti harapan kita semoga yang tidak waras menjadi waras, yang melenceng menjadi lurus gitu ya? Lurus. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya podcastnya Kabupaten Pekalongan ini nggak kuat belikan minum saya atau gimana? Iya. Biasanya sponsor masuk. Oke. Andai kata tahu kita agendakan, itu karena campur tangan Tuhan mungkin. Tidak tahu bahwa kita akan merencanakan podcast malam hari ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi bukan karena faktor bahwa... Bukan faktor nggak mampu. Kalau kita tampil kan minuman tidak sponsor masuk, itu kurang bagus dan. Gitu ya. Yang perlu ditekankan dan solusi membagi waktu supaya kader tambah mantap, tambah yakin dalam berorganisasi, khususnya di banser ini apa dan? Itu kembali kepada diri masing-masing. Saya sering pesan kepada sahabat-sahabat di beberapa kesempatan, termasuk misalnya ketika ada forum-forum rakor, kemudian
ketika saya ngobrol-ngobrol ringan dengan sahabat-sahabat, termasuk saya doktrinkan di kaderisasi, jangan sampai kemudian urusan pekerjaan atau maisah ini terganggu. Hanya sahabat-sahabat ini ngoyo ingin aktif di Banser, jangan sampai itu ditinggalkan karena itu termasuk kewajiban juga itu loh. Maka yang bikin penasaran sahabat-sahabat, komandan kok bertahan sampai hari ini, apa yang membuat semangatnya masih oke? Kalau itu sebetulnya karena faktor terpaksa saya. Oh, terpaksa. Terpaksa begini, karena saya diamanai posisi Kasat Korwil sekarang ini. Oh, gitu ya. Yang kebetulan mungkin hampir habis SK-nya inilah, ya kan? Yang nggak kuat godaan itu, saya hampir habis itu biasanya seneng. Bebas tugas, lepas kayak gitu. Enggak. Begini, jadi saya terpaksa karena saya takut tidak amanah, maka kemudian dengan sangat terpaksa, saya harus mengemban amanah itu. Maka kemudian ketika saya dapat undangan dimanapun, jumlahnya tidak sedikit loh di Jawa Tengah itu. Di Jawa Tengah itu ada 573 kecamatan. Yang sudah ada PAC-nya ada 400 sekian. Dan 35 kabupaten kota. Kan begitu. Maka kemudian saya sebetulnya bagaimana agar supaya ketika saya menjalankan tugas, berangkat, menjalankan amanah ini, itu amanah saya jalankan dengan baik, sementara urusan pekerjaan juga tidak tertinggal. Ini yang sulit di sini. Ya. Kalau sampai nanya itu, saya pun masih mencari formula sampai saat ini. Bagaimana Sebentar, agar supaya ini ada yang mau lewat ini. Oke. Jangan lupa masih bersama Sartono MM, like, subscribe, dan ting gitu ya, dah. MM itu apa MM? MM tergantung kondisi dan situasi, dah. Saya MM juga loh. Juga. Saya Mukhtar Mukhtar Makmun. Makmun itu MM. Yang penting gitu ya, Dan. Lanjut, Dan. Oke. Masih banyak waktunya nih. Mumpung kita punya kesempatan luar biasa di Ansor Kota Santri ini, semoga semakin melejit dan amin. Mumpung gratis Gitu, ya. gratis juga ya. Terakhir di detik-detik terakhir, Dan. Mohon pencerahannya. Bagaimana sih peningkatan skill bagi Banser? Seringkali saya mendengar agak alergi dengan PO. Terus ini kisi-kisinya apa, Dan? Ya, kalau saya begini, kita sampai hari ini masih berupaya, Ya. karena terus terang PR kita adalah pembenahan di internal organisasi dan profesionalisme. Selama saya menjabat ini, di periode 2017 sampai 2021, alhamdulillahnya itu saya sudah tadi katakan bahwa saya sudah membuat semacam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Ketika mau saya laksanakan terbentur dengan pandemi. Nah kemudian jangka pendek ini sementara saya programkan kalau bisa sebelum bulan Februari itu saya harus mengumpulkan pertama semua kepala biro se-Jawa Tengah. Ya. Yang kedua semua satuan khusus se-Jawa Tengah. Karena apa? Dalam kerangka meningkatkan profesionalisme tadi itu minimal seluruh kepala biro di Jawa Tengah itu harus tahu, Pak, minimal apa tugas-tugas dia atau tupoksi dia gitu loh. Minimal itu dulu. Gitu ya. Biar supaya mereka itu bisa menyusun juga program jangka pendek, menengah, dan panjang gitu. Siap, Dan. Jawa Tengah yang sudah dipunyai unit apa saja ini, Dan? Semua ada. Cuman PR-nya adalah ada 2 unit khusus, yaitu Baritim dan Husada, yang di launching sama pimpinan pusat atau Satkornas, akan tetapi belum disiapkan itu kurikulumnya. Dan otomatis selama ini ketika ada permintaan di Klatsus Husada itu, kurikulum yang kita pakai adalah alhamdulillah bikinan dari Jawa Tengah sendiri, karena belum ada standar resmi dari Satkornas, termasuk juga Baritim. Saya kira ke depan ini PR-nya adalah segera menyelesaikan kurikulum Baritim ini. Kalau satuan khusus kita tahu jumlahnya ada Bagana, ada Balantas, ya kan? Ya. Terus kemudian ada protokoler, ya kan? Itu saya kira saat ini yang masih menjadi PR adalah 2 satuan khusus tadi itu. Kalau yang lain sudah selesai semua. Bahkan sampai saat ini, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada event-event nasional seperti di Kabupaten Pekalongan,
yang kita pakai dan kita terjunkan atau kita tugaskan ketika ada Maulid dan Hari Pahlawan yang sekian ratus ribu dan dihadiri Bapak Presiden waktu itu. Wah, mantap. Ya kan, di Kabupaten Pekalongan dong yang top. Oh iya, ya kan? Pekalongan. Jadi bukan hanya Jawa Tengah. Ini secara spesifik khusus saya sebutkan bahwa tidak atau belum tentu semua PC Jawa Tengah itu mampu dan berani dipasrai tanggung jawab sebesar tanggung jawab yang kita serahkan kepada PCGB Ansor Kabupaten Pekalongan. Mantap. Baru kali ini dan kita podcast sahabat Ansor Kota Seren dimanapun Anda berada. Baru kali ini podcast ada penonton. Kita sapa dulu dan penontonnya. Penonton. Ini baru podcast kali ini. Ini sebetulnya bukan podcast, iya, tapi mirip satu program acara TV. Oh iya. Kan? Siapa yang nggak tahu Dan Naga Bonar? Beliau itu sudah keliling seluruh pelosok Jawa Tengah. Insya Allah. Itu ya Dan. Insya Allah. Makanya apa yang membedakan Banser Jawa Tengah dengan Banser yang lain Dan? Ciri khasnya apa ini Jawa Tengah? Yang lain ini maksudnya lain provinsi lain. Daerah provinsi. Nah ini yang saya susah menjawabnya di sini. Karena apa? Kalau saya jawab jujur nanti saya dibilang takabur. Iya. Ya, kan? Enggak, tapi minimal yang saya jadikan patokan satu. Iya. Ketua umum itu di forum-forum manapun, bahkan sering berpidato di forum-forum yang saya dengar di Jawa Tengah bahwa PW Jawa Tengah itu adalah PW terbaik se-Indonesia. Tapi, nah, justru kalau sampai semua tepuk tangan ini menurut saya adalah sama dengan menari-nari di atas penderitaan saya. karena begini. Sebentar. Iya. Ini perlu didengar sahabat ya. Iya. Perlu didengar semua sahabat Ansor Kota Santri. Betul. Makanya itu gelar atau predikat yang diberikan ketua umum itu justru itu makin menjadi kami terbebani. Kalau seandainya ketua umum berpidato Jawa Tengah itu PW terbaik se-Indonesia, kalau kemudian nyatanya tidak sesuai dengan apa yang dipidatokan ketua umum, itu kan yang tertimpa kita Pak, di jajaran pengurus PW dan pengurus Hatkorwil kan, maka itu sebetulnya bukan sampai salah tepuk tangan itu sebetulnya. Gini sabar. Gini sahabat, kalau Pekalongan sebetulnya. Yang membedakan Pekalongan dengan yang lain, ketika bersama kita kumpul Jawa Tengah, tidak meninggalkan bekas. Setelah makan tuh Pekalongan rapi kita adu. Nah, kalau Jawa Tengah, berarti belum ketemu ini ciri khasnya apa? Nah kalau Jawa Tengah ciri khasnya cuma satu aja kalau menurut saya. Apa itu Dan? Yang penting sahabat-sahabat ini ketika kemudian bertugas, ya kan, tidak meninggalkan sampah berserakan. Nah itu Pekalongan banget Dan. Nah makanya inilah yang mau saya ambil dari Kabupaten Pekalongan untuk kemudian kita aplikasikan. Saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat yang menonton program ini. Pertama tanpa sponsor. Iya. Pesan kedua adalah tirulah Kabupaten Pekalongan. Iya, yang terbukti setelah ada kegiatan pasti tidak ada sampah berserakan. Itu ya. Mohon maaf sahabat di luar Pekalongan ya, sahabat. Mohon maaf. Ini bukan menggurkan. Akan tapi itu kenyataan sahabat. Gitu ya. Oke. Lanjut Dan. Oke. Biar selalu semangat ini, semangat berkualitas. Monggo Dan. Jadi begini. Selama kita melihat bahwa berbanser ini merupakan panggilan hati, panggilan jiwa, dan saya kira patokan saya sederhana kok. Prinsip ini selalu saya pakai bahwa berorganisasi itu adalah bergembira, gitu aja udah. Oh gitu ya. Kalau misalnya tidak bergembira, ya kan, otomatis apapun yang saya lakukan pasti tentu saja kegembiraan itu berhubungan dengan keikhlasan. Ini kan agaknya menyindir penonton nih. Penonton ini ketika ketemu refleks wisatanya atau gembiranya ketika tugas ini Dan. Karena nggak punya waktu untuk refreshing. Tapi saya tidak begitu yakin kalau melihat wajah-wajah yang ada di sini mereka bertugas dengan bergembira itu nggak yakin. Ini orang sibuk semua loh. Penonton orang sibuk semua. Makanya ketika ada jadwal tugas itu mereka bersungguh-sungguh. Nah itu tadi kembali. Ini karena pengangguran, tidak punya pekerjaan, atau memang benar-benar mereka itu ingin berkhidmah, mempunyai panggilan jiwa, masuk di Banser itu memang benar-benar ingin bergembira di situ. Mohon maaf Dan, Pekalongan sekarang levelnya peningkatan ekonomi kader dan peningkatan ekonomi organisasi. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Tepuk tangan. Gitu ya. Saya dengar-dengar punya ini juga ya, punya
badan usaha juga ya? Oh banyak pekalongan dan ada Sorban Nusantara, ada apa namanya koperasi, ada semua online maupun offline penuh UMKM kader Pekalongan ini. Sekarang saya balik nanya, ini cuma sekedar ada, tapi ada dan jalan semua atau ada yang macet salah satu? Ya wajar macet 1-2 gitu tahap ya? belajar, tapi yang kelas PC ini atau Kasat Korsam ini jalan semua dan online maupun offline. Gitu, nah. Terus pesannya yang paling menukik dan menekan untuk kader-kader supaya enggak bombo alias mondar mandir, gitu ya. So, serius membagi waktu untuk pribadi maupun organisasi, sukses dunia akhirat apa dan? Kalau pesan saya cuma satu, bahwa sekali lagi niatkan masuk di Ansor dan Banser ini adalah dengan niat ibadah gitu aja. Barangkali ada, ya kita tentu saja tidak bisa memastikan bahwa sholat kita itu sudah sempurna, puasa kita sudah sempurna, dan ibadah-ibadah mahdoh kita yang lain itu belum tentu semua kita sudah sempurna. Barangkali dengan beransor dan berbanser ini, itu bisa menambal ibadah-ibadah kita yang belum sempurna. Amin. Itu, gitu loh. Oke. Ini bukan mau itu hasanah loh ya. Iya, karena sebetulnya saya lebih pas itu menjadi ketua Rijalul Ansor daripada Kasat Korwil. Dari tadi saya mencium nih ketua kemungkinan kalau Kasat Konas nggak begitu minat, tapi mungkin di ketua umum kayaknya minat ini. Nah, tinggal Kabupaten Pekalongan ini mau merekomendasikan saya menjadi ketua umum apa tidak? Siap. Gimana sahabat? Siap. Siap. Ini malah mengarah ke ketua umum luar biasa ini. Punya nggak usah diedit ya. Ini asal didukung oleh Mukhtar Makmun. Nanti besok jangan lupa transfer ke nomor sekian satu gitu. Pesannya lagi dan yang terkait apa baru, yang profesional sampai bertahan. Kita tonton ketika dari bujang sampai menikah kok masih aktif. Kalau di Kabupaten Pekalongan itu tes-tesannya dan. Tes-tesan yang mana ini maksudnya? Bujang jadi banser terus menikah seringkali tidak aktif. Hilang pasti biasanya. Nah gitu ini kalau menurut saya begini, memang banyak yang kita tahu bahwa sahabat-sahabat ini memang ketika aktif di banser, memang sebelum mereka berkeluarga sangat luar biasa itu aktifnya. Itu ya. Tapi ketika kemudian sudah berumah tangga, kemudian hilang. Berarti ini kategori kader mengisi waktu luang. Bukan kader yang mengisi waktu luang, bukan. Kalau orang tempat saya bilang itu nyap-nyop gitu. Nyap-nyop itu kadang timbul, kadang tenggelam. Bahkan kadang ada yang hilang selama-lamanya. Ini tinggal sebetulnya pengelolaan terkait dengan pasca kaderisasi itu, kader ini diopeni, dikoordinir apa tidak. Kalau bisa kan dibikinkan alumni PKD, alumni di Klatsar, kemudian apa? Forum-forum itulah yang kemudian akan membuat dan kemudian mengikat mereka agar supaya apa? Mereka tidak hilang. Siap dan di Kabupaten Pekalongan sudah dilaksanakan. Tapi setelah menginjak adanya screening, yang tidak lolos itu marah dan. Nah ini. Nah, menyikapinya bagaimana dan? Betul. Makanya kalau saya begini aja, maju terus saja. Kalau sampai ngitung kemudian yang ngambek-ngambek itu, ya kan? Dan energi terbuang di situ, ya kan? Itu akan energi akan terkuras di situ. Saya kira begini, mending banser ini saya bilang sekali lagi adalah seleksi alam. Betul itu. Dengar sahabat, tanpa seleksi alam. Tanpa campur tangan Tuhan, tentu tidak kemudian banser seperti semilitan sekarang. Ya, berarti kita patut bersyukur dan yang masih aktif berarti patut bersyukur. Betul. Makanya itulah sebagai tanda atau bahasa santrina wamin ayatihi. Kalau orang itu ikhlas apa tidak, itu kemudian akan menjadi semacam apa ya, seleksi alam tersendiri. Ya mental dengan sendirinya kalau misalnya loh ada screening dan mekanisme itu memang harus dilalui kok dia marah, dia ngambek. Ya. Mumpung nanti ketika masuk dia tidak ikhlas, mending tidak ikhlas duluan kelihatan seperti itu kalau menurut saya. Ini sahabat, ini banser yang benar-benar santri sahabat. Dalil oke, akademisi oke. Kurangnya adalah semoga tercapai menjadi ketua umum Ansor. Coba kalau nggak percaya. Coba kalau nggak percaya cek aja itu. Saya masih hafal kok. Kitab Fathul Qorib aja saya masih hafal loh. Ini coba nanti santri ini sahabat. Coba nanti sampean boleh ngecek ke ketua PW atau
bawalah kitab Fathul Qorib ke sini. Saya bukan sombong ini ya. Pesannya Dan, bagi alumni pesantren yang belum mau bergabung di organisasi apa ini Dan? Pesannya. Yang mana sih yang terkait? Terkait di Ansor Banser kadang belum mau bergabung padahal punya potensi keagamaan untuk ini kan ada nilai dakwahnya. Ya, memang kadang ada alumni pesantren, kemudian tidak ada NU-NU-an, tidak ada ansor-ansoran, tidak ada banser-banser. Ini kembali kepada sahabat-sahabat yang menjadi jajaran pengurus sebetulnya. Kalau misalnya mereka tidak dirangkul, akan dirangkul orang lain. Padahal mereka itu adalah kader-kader NU yang amaliyahnya juga NU gitu loh. Gitu ya. Kalau Siap, menurut Dan. saya segera dirangkul aja mereka. Oke, itu sahabat ya, perlu didengar karena kita kalau nggak sahur manuk kurang rame. Apa sih tadi itu? Oh iya, biarkan biasa penonton, penggemar. Lanjut Dan, detik-detik terakhir Dan, lanjut Dan. Dari awal perjalanan hingga sekarang di puncak menjadi Kasat Korwil, apakah ada kepuasan tersendiri dalam berhikmat atau justru pingin selesai pensiun gitu Dan? Nah, itu tinggal dari sisi mana melihatnya. Gitu ya. Kalau saya melihat bahwa saya ini semakin diberi amanah yang semakin luas teritorinya, berarti kemanfaatan saya akan lebih banyak. Ini saya melihat dari sisi kemanfaatan. Kalau misalnya dilihat saya ini amanah yang saya emban ini adalah sesuatu yang bisa saya manfaatkan. Tapi kalau kemudian saya melihat bahwa ini adalah merupakan satu beban, tentu saja ya bagaimana lagi kalau kita melihatnya ini sebagai beban kan tentu saja akan berat kita melaksanakannya. Tapi itu tadi kunci dari kita berorganisasi adalah berorganisasi itu bergembira, udah gitu aja. Kalau selama kita bisa bergembira dalam berorganisasi ini, pasti otomatis keikhlasan itu akan kita raih. Tapi dengan tanpa bergembira, tanpa kita tertawa, saya kira akan berat juga mendapat keikhlasan itu. Patokannya sederhana aja kalau menurut saya itu aja. Siap Dan. Sebelum kita tutup, sahabat Ansor Kota Santri jangan lupa like, komen, subscribe, ting. Silakan secara resmi boleh, semi resmi boleh disampaikan sebagai tadi kan perwakilan pribadi sebagai Kasat Korwil Banser Jawa Tengah. Himbauan, arahan, monggo Dan, mumpung kita di podcast Ansor Kota Santri. Oke, kepada sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan program acara ini, saya minta sekali lagi sahabat-sahabat bahwa mari kita berkhidmah di Ansor dan Banser ini sekali lagi dengan niat ibadah. Adapun kalau misalnya efek kita dapat, misalnya dengan kita beransor dan berbanser ini kemudian mendapatkan sesuatu jabatan yang mungkin barangkali skalanya itu bisa kita katakan bahwa kemanfaatannya itu lebih ada ganti prestasinya, katakan misalnya kita ansoran banseran tiba-tiba kita diminta untuk kemudian menjadi kepala desa, menjadi itu hadiah lah. Jadi itu bonus saja. Bonus gitu. Sekali lagi niatnya adalah berkhidmah. Kalaupun ada sesuatu yang kita dapatkan dari si materi itu adalah hadiah gitu aja. Siap Dan. Oke. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Dan semoga kita jumpa lagi di podcast Ansor Kota Santri. Yang tanpa minuman. Oke, jangan lupa ya. Komen, like, subscribe. Jumpa lagi dengan Sartono MM. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.